Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabria dari jurusan Pendidikan Matematika dengan NIM 20700118040. Jadi untuk soal yang pertama, tentukan HP dari pertidaksamaan berikut, yaitu 2x kurang 1 mutlak lebih kecil atau sama dengan x tambah 2. Nah, penyelesaiannya itu karena di sini menggunakan mutlak, berarti di sini dikuadratkan. Nah, berarti masing-masing ruas dikuadratkan, kemudian diuraikan dari sini menjadi 4x kuadrat kurang 4x tambah 1, begitupun juga dengan yang ada ini, yang dengan x tambah 2 kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan, satukan dengan suku yang sejenis, maka kemudian kita operasikan dengan masing-masing suku yang sejenisnya sehingga menghasilkan ini. Kemudian kita faktorkan 3x tambah 1 menjadi kali x kurang 3, hasil dari sini faktoran dari sini. Kemudian masing-masing ruasnya itu 3x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x nya sudah sepertiga, x berarti 9x sama dengan 3. Nah, adapun jika digambar dalam garis bilangan, untuk mengujinya bagaimana nilai yang positif dengan bagaimana yang nilai negatif, maka terlebih dahulu kita buat garisnya, kemudian kita tentukan titiknya. Ini kan di sini. Oh, di sini seharusnya minus sepertiga. Oke. Minus sepertiga dan 3, berarti kalau kita mau uji di bawah dari minus sepertiga itu contoh minus 2, berarti kita masukkan di sini minus 2 pangkat 2 ke 3 12 kurang 12 dikurang 16, berarti minus, kemudian 12 tambah 16 berarti positif ya, kurang 3, berarti di sini nilainya positif. Kemudian kita cari antara rentang minus sepertiga dan 3, berarti kita ambil saja 0. Nah, berarti kalau 0 di sini berarti 0 kurang 3 berarti negatif. Otomatis di sini juga positif. Kalau kita mau uji ya berarti kita ambil 4 di atas 3. Makanya nilainya akan positif. Dengan demikian garis bilangannya yang terbentuk adalah seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah x, di mana x minus sepertiga lebih kecil atau sama dengan x lebih kecil atau sama dengan 3. Kemudian soal yang selanjutnya, soal nomor 2, buktikan dengan definisi. Limit x mendekati 3, 3x kurang 1 sama dengan 5. Buktikan menggunakan definisi. Nah, berarti untuk setiap epsilon lebih besar 0, maka terdapat delta. Nah, di sini simbol terdapat ya. Terdapat delta lebih besar 0, sedemikian sehingga 0 lebih kecil mutlak x kurang 2 dikurang delta p, maka mutlak 3x kurang 1 kurang 5 lebih kecil epsilon per p. Nah, untuk kita uraikan, jadi analisis pendahuluan kita uraikan. 3x kurang 1 kurang 5 mutlak lebih kecil daripada epsilon. Nah, maka sehingga mutlak 3x kurang 6 kecil epsilon. Hingga kita uraikan 3 kali x kurang 2 itu kan sama juga hasilnya dengan ini, 3x kurang. Kemudian kita masukkan mutlaknya menjadi hasilnya menjadi x kurang 2 lebih kecil, mutlak x kurang 2 lebih kecil epsilon per 3. Nah, buktinya, untuk pembuktiannya kita ambil epsilon lebih besar 0 sebarang, pilih delta sama dengan epsilon per 3, berarti jika 0 lebih kecil mutlak x kurang 3 lebih kecil epsilon per 3, maka mutlak 3x kurang 1 kurang 5. Nah, sehingga hasilnya seperti ini, 3x kurang 6, kemudian x kurang 2 tadi kita ambil di sini mutlak x kurang 2 epsilon per 3. Nah, sehingga ini mati, sisanya menjadi epsilon. Jadi jika 0 lebih kecil mutlak x kurang 3 lebih kecil delta sama dengan epsilon per 3, maka 3x kurang 1, maka mutlak 3x kurang 1 kurang 5 lebih kecil epsilon. Nah, hal ini pun terbukti. Kemudian gambar grafik fungsi berikut, kemudian tentukan jika ada di titik-titik mana fungsi tak kontinu. Kemudian jelaskan. Jadi jika x Oke.
Jika fx-nya itu x, jika x lebih kecil 0, kemudian x sama dengan x kuadrat, jika x lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Fx sama dengan 2 kurang x jika x lebih besar dari 1. Nah, penyelesaiannya kalau kita uraikan satu-satu. Untuk fx-nya sama dengan x, dimana syaratnya itu x-nya lebih kecil dari 0. Nah, sehingga kita ambil x yang lebih kecil dari 0, bisa dimulai minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Berarti jika x nya sama dengan minus 1, maka fx nya sama dengan minus 1. Nah, gambarnya dapat dilihat seperti berikut ini. X-nya minus 1 berarti Y-nya minus 1, X-nya minus 2 berarti Y-nya minus 2. Maka garis dapat ditarik seperti garis seperti ini dalam koordinat. Kemudian fx sama dengan x kuadrat dengan syarat x lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1. Nah, x lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, berarti kita ambil x-nya itu 0,1. Nah, berarti kalau 0,1 fx-nya 0,1 berarti 0,1 kuadrat sehingga 0,01. fx-nya itu sama dengan 0,1. Begitupun yang di sini jika x-nya 0,2 kemudian kita pangkatkan, maka fx-nya itu sama dengan 0,04. Nah, gambarnya dapat dilihat seperti ini. Nah, di sini jika gambarnya 0,1, x-nya 0,1, maka fx atau y-nya itu 0,01. Di sini 0,2 berarti berapa tadi? 0,04, 0,3, 0,09. Nah, sehingga dapat ditarik garis seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga, fx sama dengan 2 kurang x, x-nya lebih besar dari 1. 2 kurang x, x-nya lebih besar dari 1. Berarti kita bisa mulai ambil 2. 2 kurang 2 berarti kalau x-nya 2, maka fx-nya itu sama dengan 0, berarti 2 kurang, karena 2 kurang 2 sama dengan 0. Kemudian begitu pun juga di sini 2 x-nya 3, berarti 2 kurang 3 sama dengan minus 1. Maka gambarnya dapat dilihat seperti ini. Gambarnya bisa dilihat. Nah, kemudian dengan demikian jika digabungkan maka gambarnya akan membentuk seperti ini. Nah, dengan demikian fungsi ini dikatakan kontinu, atau dengan kata lain tidak ada titik yang mengakibatkan fungsi ini tidak kontinu. Adapun ada 3 syarat dalam kontinuan fungsi apabila ia dikatakan sebagai fungsi yang kontinu, yang memenuhi syarat seperti limit fx itu ada, fj-nya itu ada, limit x menuju mendekati c, fx sama dengan fc. Kemudian soal yang keempat, tentukan turunan dari fungsi berikut. Fx sama dengan sin pangkat 3 cos 2x kurang 1. Kemudian di sini kita misalkan fx itu y, kemudian kita misalkan yang ini u, yang ini v, maka yang ini u, yang ini v, yang ini berarti u sama dengan sin pangkat 3v turunan u terhadap v 3 sin kuadrat v cos v, v cos w turunan, maka turunan v terhadap w sama dengan min sin w. Kemudian w sama dengan 2x kurang 1 turunan w terhadap x itu sama dengan 2. Maka kita gunakan rumus dy dx sama dengan du dv kali dv dw kali dw dx. Nah, sehingga didapat yang ini berdasarkan hasil daripada penurunan ini u, v, dan w. Maka hasilnya min 6 sin kuadrat cos 2x kurang 1 cos 2x kurang 1 sin 2x kurang 1. Kemudian soal nomor 5, integral f pangkat x sin x dx. Kita misalkan
U-nya pangkat X, dv-nya sin X, sehingga U sama dengan pangkat X dengan U terhadap X menjadi pangkat X. Kemudian dv sin X dx dengan integral dv, sehingga maka integral menjadi kemudian integral sin X dx. Dan demikian untuk du-nya itu sama dengan X dx dari sini, kemudian v-nya min cos X dx. Maka kita gunakan rumus integral udv sama dengan uv kurang integral v du, sehingga hal ini bisa dilihat untuk penentuan uv, dan v du nya itu bisa lihat di sini. Kemudian kita mulai menggunakan prosedur untuk menyelesaikan soal pangkat X sin X dx sama dengan pangkat X sin X tadi, min cos X dx integral min cos X dx pangkat X dx. Nah, ini berdasarkan dari sini punya pangkat X, v nya min cos X dx, v nya min cos X dx, du pangkat X dx. Kemudian kita mulai operasikan pangkat X sin X dx sama min pangkat X cos X dx tambah integral pangkat X cos X dx. Kemudian didapatlah hasilnya seperti ini, pangkat X sin X dx sama dengan pangkat X cos X dx tambah pangkat X sin X dx. Kita uraikan, kemudian kurang integral pangkat X sin X dx. Kemudian kita pindahkan, karena di sini sama integral pangkat X sin X dx dengan ini juga, berarti langsung saja 2 kali integral pangkat X sin X dx. Kemudian kita turunkan ini, kemudian kita sederhanakan pangkat X sin X cos X, dan demikian integral pangkat X sin X dx. Maka pangkat X per 2 yang depan pindah pangkat X per 2 sin X cos X tambah C. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nomor 6, matriks ordo 3x3. Yang mau dicari adalah perkalian matriks A kali B. Dalam metode perkalian atau menyelesaikan operasi matriks 3x3, kita menggunakan baris kali kolom. Nah, contohnya 1 kali 3 di sini 1 kali 3 3, 2 kali 2 4, 3 kali minus 1 minus 3. Begitupun juga dengan selanjutnya. Untuk baris yang kedua 1 kali 3 3, 0 kali 2 0, 2 kali minus 1 minus 2, dan begitupun seterusnya hingga menghasilkan 4 1 8 1 2 5 3 2 3 matriks ini. Kemudian ada pun kalau matriks B kali A itu sama saja, bisa diubah posisinya, dan aturan perkaliannya pun sama juga, tetap baris kali kolom. Namun hasilnya menjadi 3 5 10 3 3 5 4 minus 4 1. Aturannya sama dengan yang bagian A tadi, hanya perubahan posisi antara matriks A kali B menjadi B kali A. Adapun untuk judul penelitian saya adalah analisis soal dalam buku teks matematika kelas 8 edisi revisi 2017 berdasarkan dimensi kognitif TIMSS 2019. Adapun jenis penelitian yang dilakukan yang dipakai adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah soal uji kompetensi semester 1 dan soal uji kompetensi semester 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Adapun tahapan dalam penelitian ini yaitu menentukan soal uji kompetensi semester 1 dan semester 2. Kemudian kita klasifikasikan yang mana masuk berdasarkan
dimensi cognitive thingsnya, yang mana masuk knowing, yang mana masuk reasoning, yang mana masuk applying. Beserta juga kita tentukan dia masuk dalam kategori materi apa, karena dalam dimensi cognitive things itu menggunakan juga dimensi konten. Dalam hal ini berdasarkan 4 konten itu, yaitu geometri, bilangan, aljabar, geometri, data, dan peluang. Begitupun dalam penelitian ini kita tidak berdasarkan dimensi konten, tapi kita mengelompokkannya juga beserta dengan masing-masing dari materinya. Kemudian ada tahapan kedua, yaitu reduksi data, yakni membuang soal yang memiliki keberikan dari segi konsep atau konten, kemudian mengambil salah satu saja. Dalam hal ini kita memilih soal, tidak semua soal yang ada di soal kompetensi semester 1 dan soal kompetensi semester 2 itu di analisis atau dideskripsikan, karena kita pilih perwakilan dari masing-masing materi saja. Kemudian tahapan ketiga, penyajian data. Adapun penyajian data berupa deskripsi soal. Ini disajikan secara deskripsi dengan hanya mengambil perwakilan dari setiap materi, yaitu materi bilangan, aljabar, geometri, serta data dan peluang. Kemudian tahapan keempat dalam proses verifikasi, yakni melakukan tinjauan ulang, dan salah satu yang digunakan untuk menghindari bias subjektivitas dalam penelitian ini adalah menggunakan keabsahan data.